tanah yang penuh pesona dan ragam. Perjalanan yang selalu meninggalkan kesan mendalam. Kecantikan alam dan budaya dari timur hingga baratnya. Bak menjadi bagian dari sepotong surga yang jatuh ke bumi. Inilah tanah Papua yang selalu menanti. Selengkapnya dalam Journey Way to Explore. Satu lagi pesona alam menawan di Kabupaten Jayapura. Di antara padang rumput yang luas, riukan bukit, tersimpan cinta dalam Mvote. Secara alami, danau ini tercipta menyerupai bentuk hati, sehingga warga sekitar menyebutnya Danau Love. Salam cinta dari Sentani Timur. Kali ini aku akan berkeliling di Jayapura bagian timur ini untuk melihat nih kerajinan tangan, terus juga tempat menginap dengan pemandangan yang sangat cantik. Tapi sebelum berkeliling, aku mau menikmati dulu nih Danau Love dari lahan Mvote. Dalam bahasa Sentani, Mvote memiliki arti air di tempat yang tinggi, atau juga dapat diartikan dengan cantik rupanya dan bersih airnya. Danau Love terlihat begitu indah dengan latar belakang Gunung Cyclops dan ilalang-ilalang tinggi yang gemulai terhembus angin. Puas sudah menikmati pemandangan, saya akan kembali mendatangi kampung adat di tepian Danau Sentani dengan perahu motor. Kali ini saya menuju ke Kampung Abar, kampung yang terkenal dengan satu-satunya sebagai penghasil gerabah di Papua. Sesampainya, kami disambut anak-anak dengan menggunakan aksesoris baju adat Papua dengan lagu penyambutan dalam bahasa lokal. Tugu salib dengan wadah tempayan menjadi lambang Kampung Abar. Tugu tersebut memiliki filosofi tempayan sebagai tempat menyimpan sagu yang tahan lama, dan Tuhan dengan lambang salib yang memberikan sumber makan yang banyak. Dari sanalah saya langsung melihat mama-mama yang sedang membuat kerajinan tangan dari tanah liat atau gerabah. Bahan bakunya dari mana Mama sampai di sini semua membuat tanah liat? Dari Moyan. Dari Moyan? Iya. Memang hasil seluruh ini ke Jayapura itu kampung ini saja, barang ini. Gerabah yang sudah jadi akan didiamkan selama 1 hingga 2 minggu, lalu dibakar secara tradisional menggunakan kayu bakar selama 15 sampai 20 menit. Usai berbincang dengan wanita yang biasa disapa dengan Mama Barbie ini, saya pun diajak anak-anak untuk dirias wajahnya menggunakan mahkota dengan bulu kasuari, noken, serta rok rumbai. Setelahnya kami pun bergembira bersama-sama. Dari Abar kami kembali beranjak ke kampung adat lainnya, yaitu Kampung Babrongko untuk melihat salah satu prosesi adat setempat. Terdapat ritual adat kedukaan bernama bayar kepala yang dilakukan dengan alat bayar tomako batu. Ritual ini yang menjadi kekhasan dari Sentani dan beruntungnya saya yang baru pertama kali mendengar bayar kepala dapat melihatnya secara langsung. Dari tepi danau kami melihat beberapa mama-mama datang ke Kampung Babrongko dengan mendayung perahu sembari membawa batu dan manik-manik serta gelang. Berarti tadi mama-mama ini adalah keluarga dari Pololiwai? Iya, mama-mama mereka itu dari pihak Pololiwai untuk datang untuk membayar sama
Bapak Ondo sekaligus juga menghibur. Oke, Dan berarti juga, batu dan manik-manik yang ya, dibawa itu adalah yang nanti akan diserahkan, yang dibayar. Ya. Jadi di kampung Babrongko ini terdapat dua keluarga, yaitu keluarga Pololiwai dan keluarga Ondofolo. Keluarga Ondofolo menikah dengan keluarga Pololiwai. Karena salah satu dari keluarga Ondofolo ada yang meninggal, maka keluarga Pololiwai harus melakukan ritual bayar kepala kepada keluarga Ondofolo. Perwakilan keluarga menjadi bagian penting dalam ritual tersebut. Oke, silakan Bu, mari ambil tempat langsung bersama kami. Ini kami lagi pembayaran harta kepala dari saudara kami yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Dan kebetulan dia adalah turunan raja atau turunan ningrat dan peranakan. Kami merasa diri bahwa sebagai kepala suku wajib membayar suatu tanda sebagai ungkapan rasa syukur dan mengangkat harkat dan martabat dari saudara yang kami telah meninggal kepada Bapak Ondo. Saya sebagai kepala suku pihak pembayar dan pihak penerima adalah Bapak Ondo Api yang ada di sebelah kiri Ibu ya. Karena anak yang meninggal itu dia tua, harus dibayar pakai gelang. Ini eba ini. Ini eba itu suatu tanda bahwa pembayaran dinyatakan sah. Itu dengan eba. Batu ini tidak bisa sendiri, dia ditemani oleh ini namanya kimani. Ritual adat ini pun ditutup dengan syair lagu yang dilantangkan dalam bahasa setempat sebagai ungkapan rasa syukur. Masih di Sentani, ini adalah kampung adat Yokiwa yang terletak di tepian sungai Jayapura. Sungai ini disebut sebagai napas Danau Sentani karena menghubungkan Danau Sentani dan Sungai Tami serta Laut Pasifik. Sepanjang sungai tersebut pengunjung juga wisatawan dapat berjalan di atas jembatan kayu sepanjang 240 meter, berenang, memancing, ataupun sekedar beristirahat di gazebo yang sudah dibangun oleh warganya. Tak jauh dari lokasi terdapat homestay Aliaka di tepi Danau Sentani. Homestay dengan nuansa kayu dapat menjadi tempat beristirahat yang tenang karena jauh dari keramaian. Nah, tadi itu adalah kampung adat yang ada di Kabupaten Jayapura. Semuanya sudah mendukung fasilitas untuk pariwisata. Contohnya di tempat saya berada ini dengan adanya penginapan dan pemandangannya sangat cantik dan menjadi tempat terbaik untuk menikmati sunset. Jadi di sini kampung adat sudah semakin maju untuk memanggil para wisatawan datang ke Kabupaten Jayapura. Menapakkan kaki pertama kali di Sarmi, sebuah kabupaten kecil yang menyimpan keindahan alam dan ragam budaya di bagian utara Papua. Dengan garis pantai yang panjang, tak heran Sarmi dijuluki negeri 1000 ombak. Sejatinya, Sarmi merupakan singkatan dari gabungan 5 suku besar yang tinggal di dalamnya. Ada Sobei, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Secara geografis, batas utara Sarmi berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Di sebelah timur, Sarmi bersebelahan dengan Kabupaten Jayapura. Di sisi selatan, Sarmi berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Pegunungan, dan pada sisi barat, Kabupaten Mamberamo-Raya yang berbatasan dengan Sarmi. Untuk menuju ke Sarmi, saya perlu menempuh waktu kurang lebih 7 jam menggunakan jalur darat dari Sentani Jayapura untuk sampai ke pusat kota Sarmi. Ada alternatif lain melalui jalur udara dari Jayapura, namun sayangnya penerbangan ke Sarmi hanya sekali dalam seminggu di Bandar Udara Mararena. Akses jalur laut menggunakan kapal perintis juga ada, namun sayangnya hanya sekali dalam 5 hari. Dengan luas 18.000 km persegi, bukan hanya kaya akan keindahan alam dan adat istiadat Papua.
Di Kabupaten Sarmi, travelers juga dapat menjumpai monumen bersejarah, yaitu Monumen Tugu Yamagata, yang merupakan peringatan bagi para tentara Jepang yang menjadi korban saat Perang Pasifik. Dari ketinggian bukit dekat kantor pemerintahan Kabupaten Sarmi, saya menatap potongan hamparan hutan alam Sarmi yang masih hijau dan luas. Dikelilingi hutan tropis dan garis pantai yang panjang, beberapa pulau wajib dikunjungi kalau travelers singgah ke Kabupaten Sarmi. Nah, travelers kalau berkunjung ke Sarmi rasanya nggak pas kalau nggak berkunjung ke salah satu pulau yang ada di Kabupaten Sarmi. Nah, saya mau mengunjungi Pulau Kosong yang ada di Kabupaten Sarmi. Pasti seru banget dong. Yuk, ikuti aku. Menempuh waktu kurang lebih 1 jam menggunakan perahu kecil, saya diantar ke Pulau Armo. Di sana, saya berkesempatan untuk melihat keindahan alam bahari di Pulau Armo. Saat saya hendak naik perahu, kebetulan saya melihat penyu liar yang sedang berada di pasir putih pantai Kampung Armo. Sudah tiba di pulau, rasanya tak puas kalau saya tak melihat terumbu karang yang ada di Laut Sarmi. Di sini, saya mencoba snorkeling pertama kalinya di Laut Pulau Armo. Setelah menempuh perjalanan 1 jam kurang lebih dari Sarmi ke Pulau Armo, Kakak, kita sekarang mau nyoba untuk melihat langsung keindahan Laut Pulau Armo. Benar ya, Kakak ya? Kekayaan alam bawah laut di Pulau Armo sangat menarik untuk dinikmati para travelers dengan snorkeling maupun diving. Bukan hanya terumbu karang, di sini travelers juga dapat menjumpai aneka biota laut. Di beberapa spot, bahkan para penyelam pun dapat melihat bangkai kapal karam yang diduga bekas peninggalan Perang Pasifik yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggiat wisata selam. Selesai snorkeling dan berganti baju, saya menuju pulau berikutnya yang akan saya singgahi. Inilah Pulau Wakde. Sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia, Pulau Wakde terletak di Samudra Pasifik dan menjadi batas wilayah utara Papua, juga memiliki potensi alam laut yang menjanjikan. Warga di sana juga sangat ramah sekali. Kalau di sana, tiap pengunjung yang baru datang akan disambut dengan ritual setempat dengan mengoleskan pasir pantai ke wajah sebagai wujud tanda diterimanya pendatang di pulau tersebut. Mata pencaharian utama warga kampung di Pulau Wakde ini adalah mencari ikan di laut. Kegiatan memancing menjadi pemandangan khas sehari-hari di sana. Kebetulan saat saya berada di sana, sedang ada perlombaan. Saya pun melihat para warga yang antusias mengikuti lomba mancing dengan alat tradisional yang sederhana. Tapi yang berkesan buat saya adalah saat saya diajak langsung memancing ikan oleh warga setempat. Menggunakan perahu sederhana, Papa Seth menunjukkan kepada saya seperti apa biasanya ia memancing. Saya menggunakan umpan udang untuk memancing ikan. Sehari-harinya, Papa Seth dan nelayan lain setempat pergi memancing pada malam hari hingga kembali di pagi harinya. Hanya dengan menggunakan alat pancing sederhana seperti nilon dan batang bambu, Papa Seth mampu membawa pulang jumlah ikan yang banyak. Biasanya Papa Seth bisa menangkap ikan kerapu, tenggiri, dan kakap merah. Kalau ke Papua, pasti identik dengan makanan tradisional. Sayang rasanya kalau saya lewatkan begitu saja tanpa mencicip makanan di sini. Pesona bawah laut Kaimana memiliki ragam terumbu karang hingga ikan-ikan hias yang menawan. Kali ini saya akan menyelam Teluk Triton bersama bupatinya, Pak Freddy T. Tepat di depan penginapan, kami melakukan refreshment terlebih dahulu karena sudah tak lama menyelam. Latihannya didampingi oleh Pak William dari Dinas Pariwisata Kaimana dan Pak Yusuf dari Polairut Kaimana. Usai latihan, kami segera menuju ke titik diving dengan nama akuarium. Perjalanan yang kami lalui dengan speedboat sekitar 15 menit.
Sesampainya di akuarium, kami memilih titik untuk memulai penyelaman tak jauh dari tebing. Ini dia nih yang tadi dibilang Pak Bupati, salah satu the best spot diving. Di sini terlihat sekali soft koralnya, warnanya udah terlihat tuh, ada warna merah, ada warna hijau, dan banyak juga loh penyelam di sini. Dari tadi saya melihat nih gelembung-gelembung udara dari bawah. Jadi penasaran gimana di bawah. Ada ubur-ubur juga terlihat banyak. Memulai penyelaman kali ini saya lakukan dengan cara giant step. Kondisi air laut saat ini sedang surut, travelers. Kedalaman air terdangkal pun dapat mencapai 2,5 meter. Saat mulai menyelam, ternyata visibility air kurang bagus nih. Lokasi ini dekat sekali dengan pintu arus. Kondisi cuaca pun saat itu sedang mendung dan hujan, jadi tak ada tembusan cahaya matahari. Walaupun seperti itu, keindahannya tetap terpancar kok, travelers. Teluk Triton ini merupakan bagian dari segitiga karang dunia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Warna-warni terumbu karang memikat mata. Karang di sini didominasi oleh soft coral, namun tetap ada hard coralnya. Contohnya saja seperti Acropora tabulet, Acropora branching, Coral massif, Coral foliose, dan masih banyak lainnya. Saya pun juga bertemu nih dengan schooling fish dan ikan sirip kuning. Saya menyelam hingga kedalaman 9 meter saja, travelers. Tapi tahap demi tahap ke dalam, sejauh mata memandang saya pun terpana akan bawah air tanah Papua ini. Itulah sedikit penyelaman kami di akuarium, travelers. Usai diving, saya dan Pak Bupati mencari tempat lainnya untuk beristirahat. Inilah Pink Beach yang ada di Teluk Triton. Ini dia nih, koral dari laut terbawa arus ke pasir yang menyebabkan pasir yang putih ini jadi warnanya pink. Di tepi laut banyak sekali terdapat ubur-ubur loh, travelers. Tak ingin sebentar saja di pantai pasir pink ini, saya pun asik menikmati kelembutan pasir yang bercampur dengan serpihan koral berwarna pink. Pepohonan rindang, pantai bersih, suara deburan gelombang air laut membawa saya terenyuh akan keasrian Teluk Triton. Sehabis dari Pink Beach, kami pun kembali ke resort membilas diri. Sebelum mengakhiri hari di Teluk Triton, saya kembali menikmati keindahan kars pohon kelapa pasir putih tepat di depan resort. Gugusan pulau kars yang terbalut tumbuhan hijau menambah pesona kawasan teluk ini sebagai surga yang tersembunyi. Nanti masuk dari sana, keluarnya di sini. Dalamnya ini bisa putar, semua ada akses. Semua bisa, ada pulau-pulau, ada air situ. Serupa dengan Wayak, namun ini bukan di Raja Ampat ya, travelers. Inilah Teluk Triton dari Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Lokasi ini dapat ditemukan melalui pintu masuk Pantai Edmond. Biru gelap air laut melingkari pulau-pulau kars terlihat begitu harmoni. Tak jauh dari lokasi tersebut terdapat tangga-tangga cinta yang dibangun oleh Bupati Kaimana Frediti. Gelombang air teluk terlihat begitu tenang. Dinding-dinding gugusan pulau kars bercahaya, terpancar sinar sang surya menutup hari. Setiap wisatawan yang datang ke tempat ini akan terbius oleh pesonanya. Pak Freddy saat ini terus berupaya untuk membuat akses penerbangan langsung dari Jakarta menuju Kaimana. Kementerian Perhubungan sudah menganggarkan dana untuk peningkatan landasan pacu Bandara Utaro. Prosesnya sudah berjalan dan diharapkan rampung pada akhir bulan November ini. Apabila landasan pacu sudah layak, selanjutnya Bupati Kaimana akan bekerja sama dengan salah satu maskapai penerbangan. Dengan begitu, setiap wisatawan akan lebih mudah untuk menikmati senja di Kaimana.
Wajah istimewa Indonesia, senyum hangat kala sang surya tenggelam. Keasrian yang menyimpan sejarah purbakala menjadi jamuan alam dari Teluk Triton. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.